jika 4 pangkat X ditambah 4 pangkat negatif X sama dengan 7, maka nilai dari 8 pangkat X ditambah 8 pangkat negatif X itu berapa? Nah, tentu kawan-kawan dari bentuk soal ini jelas kita nanti akan memainkan bentuk perpangkatan. Selain itu, ini ada konsep tentang perpangkatan suku 2. Karena jelas antara 4 dan 8 dia punya suatu hubungan yang bisa kita mainkan, yaitu kita arahkan ke dalam bentuk bilangan berpangkat yang basisnya sama, yaitu 2. Dari bentuk ini kita bisa mainkan nilainya menjadi 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat negatif 2x. Kenapa jadi seperti itu? Karena 4 sendiri itu kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2, ya kan? Nilainya sama dengan 7. Oke. Nah, dari bentuk ini bisa kita mainkan seperti itu. Nah, dari pertanyaannya itu bisa kita mainkan, bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat, artinya 8 itu kan 2 pangkat 3. Berarti kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 3 yang dipangkatkan X, 8 2 pangkat 3 yang dipangkatkan negatif X. Dari bentuk ini kita bisa mainkan berarti ada 2 pangkat X yang dipangkatkan 3 ditambah 2 pangkat negatif X yang dipangkatkan 3. Nah, itu juga bisa seperti itu. Bisa kita mainkan seperti itu. Nah, ini pun sama. Berarti kita punya 2 pangkat X yang dikuadratkan ditambah dengan 2 pangkat min X yang dikuadratkan sama dengan 7. Nah, kenapa kita arahkan seperti ini? Karena ada suatu nilai yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi dan memudahkan kita ngitung. Seperti kita bilang di awal tadi bahwa teman-teman kita akan memainkan bentuk perpangkatan suku 2. Nah, kita misalkan aja 2 pangkat X katakanlah menjadi suatu nilai siapa misalnya M misalnya. Nah, terus 2 pangkat negatif X katakanlah menjadi N. Artinya dari nilai ini kita bisa ubah bentuknya, ya kan? Dari bentuk yang kita sudah punya di sini, berarti kita punya M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 7. Ya kan? Nah, dari bentuk ini pun artinya teman-teman bisa menilai bahwa, bisa melihat bahwa M kali N itu nilainya adalah 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat min X. Jelas pangkatnya ini kita tambahkan, maka akan kita peroleh nilainya 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? 1. Artinya M kali N itu nilainya adalah 1. Kita simpan di situ. Nah, dari sini kita bentuk persamaan kuadrat nih. Ada M kuadrat ditambah N kuadrat. Dia bisa berasal dari M plus N dikuadratkan dikurangi 2 kali Mn, iya nggak? Sama dengan nilainya adalah 7. Oke? Berarti dari sini bisa kita substitusi. M plus N itu siapa? M plus N berarti nanti kita mainkan di situ yang akan kita cari, ya kan? M plus N dikuadratkan dikurangi 2 kali 1, ya kan? Berarti sama dengan 7. Artinya M plus N kuadrat dikuadratkan itu nilainya adalah 9. Negatif 2-nya ini kita pindah ke kanan, berarti jadi plus 2. 9. Artinya M plus N itu adalah akar dari 9. Kita dapat M plus N nilainya adalah 3. Oke, kita simpan. Dapat jawabannya adalah 3 tuh. M plus N-nya. Ini aslinya ini plus minus ya. Plus minus dari akar 9. Kita dapatkan M plus N-nya, kita ambil yang positif 3. Nah, sekarang gini. Kita mainkan ke sini yang bentuk pertanyaannya sekarang tak garis di situ. Artinya dengan pemisalan yang di awal tadi, teman-teman bisa merubah nilai 2x ini menjadi M tadi kan, M pangkat 3, yang ini berarti jadi N pangkat 3. Nah, M plus N pangkat 3, M pangkat 3 plus N pangkat 3 itu sendiri berasal dari, ya kan, berasal dari M plus N yang dipangkatkan 3 dikurangi dengan 3Mn dikalikan M plus N. Nah, ya kan? Nah, lalu tinggal kita mainkan di situ, rubah lagi. M plus N dapat berapa? 3. Berarti ada 3 pangkat 3 dikurangi 3 dikali Mn. Mn berapa? 1. Dari sini tadi. Nah, Mn-nya 1, M plus N-nya adalah 3. Dapat di situ. Berarti tinggal kita mainkan 27 dikurangi 9. Ya kan? Ini 3 kali 1 kali 3 ketemunya 9. Berarti ada berapa? 18. Dapat M plus N-nya adalah 18. Ada di pilihan jawaban B. Kawan-kawan, soal ini
terkait dengan perpangkatan. Dan karena ini kita memainkan sistem persamaan, jelas nanti kita menggunakan bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Nanti kita coba mainkan. Berarti di sini ada dua konsep penerapan yang dipakai untuk menyelesaikan soal ini. Diketahui nilai X 0 dan Y 0 adalah nilai-nilai yang memenuhi persamaan atau sistem persamaan yang diberikan di sini. Nah, kita mencari artinya dari persamaan pertama kita mainkan, di situ bisa kita dapatkan nilainya adalah 2 pangkat X dikali 2, ya kan? Karena 2 pangkat X plus 1, 2-nya bisa kita pecahkan menjadi perkalian 2 berpangkat 1. Nilainya langsung dikurangi dengan 3 pangkat Y sama dengan 7. Itu yang pertama kita mainkan. Berarti dari sini kita punya persamaan pertama adalah 2 pangkat X dikali 2 kurangi 3 pangkat Y sama dengan 7. Dapat persamaan pertama, kita tuliskan di situ. Di persamaan kedua, nah di persamaan kedua ini nilainya min semua ya, biar lebih enak mungkin teman-teman bisa mengalihkan dengan negatif 1 terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan nilainya ada 2 pangkat X min 1 ditambah 3 pangkat Y plus 1 sama dengan 5, karena kita kalikan negatif 1 semua dulu. Nah, dari bentuk ini kita jabarkan, berarti kita mendapatkan nilai 2X per 2, karena ini min 1 berarti menjadi per, oke ya, tidak ada masalah, pangkatnya min 1 berarti per 2 pangkat 1, ditambah dengan 3Y, 3 pangkat Y, dikalikan dengan 3 pangkat 1, sama dengan 5. Oke, nilai ini karena per 2, artinya kan 2-nya ini bisa kita lepaskan keluar, artinya ada suatu pengalian setengah ya, setengah kali 2 pangkat X, ditambah 3 kali 3Y, gitu, 3-nya tak tulis di depan aja biar enak, 3 kali 3 pangkat Y sama dengan 5. Ini persamaan yang kedua. Kita dapat persamaan yang kedua di situ. Nah, dari dua persamaan ini untuk mencari X0 dan Y0-nya kita mainkan ada nilai yang bisa kita misalkan terlebih dahulu untuk memudahkan kita ngitung, karena ini jadi 2 pangkat X, 2 pangkat X dan 3 pangkat Y. Kita misalkan saja ini 2 pangkat X menjadi P katakanlah, dan 3 pangkat Y itu menjadi Q misalnya. Nah, artinya persamaan pertama, kita lanjutkan di sebelah kanan ya. Dari persamaan pertama artinya kita punya 2P dikurangi Q sama dengan 7. Oke. Dari persamaan kedua, ini persamaan pertama tak kurung dulu. Persamaan kedua berarti kita punya setengah P ditambah 3Q sama dengan 5. Nah, kita main eliminasi substitusi nih. Kita misalkan mau menghilangkan nilai P. Kita menghilangkan nilai P berarti kita kali 1, yang bawah kita kali 4. Agar nilainya menjadi atas tetap 2P min Q sama dengan 7. Yang bawah kita kali 4 berarti setengah kali 4 ketemu 2. Jadi 2P ditambah 12Q sama dengan 20. Oke, nah kita kurangkan, P-nya udah habis tuh. Berarti kita dapat negatif 13Q sama dengan negatif 13, pas artinya nilai Q sama dengan 1. Kita dapat Q-nya 1. Nah, ketika Q-nya 1 artinya kita bisa mengambil salah satu persamaan, misal persamaan yang pertama, dari situ Q kita misalkan kita dapat 1 ya, Q-nya substitusikan pakai metode substitusi. Berarti ada 2P min 1 sama dengan 7, artinya P itu sama dengan 7 plus 1, ini pindah dulu berarti jadi plus, terus 2-nya kita pindah berikutnya jadi bagi, berarti ada 8 bagi 2, ketemunya adalah 4. Artinya kita punya nilai Q1 dan P-nya 4. Tinggal kita kembalikan. Kembalikan artinya untuk mencari nilai X dan Y-nya tadi. Siapa P? P adalah 2 pangkat X. Nah, dari sini kita punya 2 pangkat X nilainya adalah 4. Artinya dari sini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Kita dapat nilai X sama dengan 2. Pertama. Terus yang berikutnya kita kembalikan nilai Q-nya. Q adalah 3 pangkat Y. Di situ kita dapat Q-nya adalah 1. 1 sama dengan 3 pangkat Y. Berarti 3 pangkat Y sama dengan 3 pangkat 0, karena satunya adalah 3 pangkat 0. Artinya kita dapat nilai Y sama dengan 0. Ya, kita sudah dapat nih X0 dan Y0. Artinya pertanyaannya X0 ditambah Y0 adalah 2 ditambah 0. Hasilnya 2. Ada di pilihan jawaban E. Oke, kawan-kawan, soal ini terkait dengan perpangkatan.
Dan kalau kita lihat sekilas, jelas di sini pilihan jawabannya bermain dengan logaritma juga, dan dari bentuk yang diberikan di sini ada 2 pangkat x plus 2 ditambah 4 pangkat x plus 1, artinya nanti kemungkinan ini ada bentuk persamaan kuadrat yang bisa kita pakai di sana. Oke, langsung kita mainkan saja di situ. 2 pangkat x plus 2 berarti bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat x dikalikan 2 pangkat 2. Oke ya, karena perpangkatan ketika dijumlahkan artinya kan berasal dari perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama-sama 2 nih. Oke, sekarang yang 4 pangkat x plus 1. 4 sendiri itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga bentuknya di sana kita bisa dapatkan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan x plus 1. Sehingga bisa kita peroleh di sini ada 2 pangkat 2x plus 2. Oke, nah sehingga bentuk yang ini itu bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat, dikali 2 pangkat 2. Oke, sama seperti yang depan, sama dengan 48. Nah, teman-teman, di sini ada bilangan yang sama. Siapa dia? Adalah 2 pangkat 2, ya kan? Kita punya nih 2 pangkat 2 nih. Nilainya sama-sama 4. Sehingga bisa kita keluarkan. Tak tulis langsung 4 ya. 4 dikalikan. Berarti dari sini kita punya 4 dikalikan dengan 2 pangkat x ditambah 2 pangkat 2x sama dengan 48. 4 dan 8 bentuknya perkalian nih 4-nya. Berarti bisa kita sederhanakan. Hore-hore aja, sama-sama bagi 4. Berarti di sini kita dapatkan nilainya adalah 12. Sehingga kita sekarang mendapatkan nilai seperti ini teman-teman. Tak tulis di depan tidak apa-apa ya. Ini 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x. 12-nya kita pindah ke kiri menjadi min. Yang kanan habis berarti jadi 0. Oke. Nah, dari sana kita bisa memisalkan suatu nilai biar nanti bentuknya persamaan kuadrat nih. Nilai misalnya 2 pangkat x. Ini kita misalkan 2 pangkat x nih misalkan adalah p katakanlah. Sehingga apa? Bentuk yang di sini kita dapatkan nilainya adalah p kuadrat. Dari 2 pangkat 2x, artinya kan ada 2 pangkat x pangkat 2 p kuadrat, yang ini ada p min 12 sama dengan 0. Oke, ketemu persamaan kuadrat ya. Nah, dari sini kita bisa memfaktorkannya, berarti ada p kali p, faktor dari 12 yang jumlahnya 1. Faktor dari 12 yang jumlahnya itu ada pasangan antara 3 dan 4. Artinya 3-nya itu adalah negatif, 4-nya adalah positif. Biar ketemu antara negatif 3 dan plus 4 itu ketemunya adalah plus 1. Sehingga apa teman-teman, kita dapatkan nilainya sama dengan P sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 4. Nah, tentu kita balikin lagi 2 pangkat X. Berarti nilainya adalah positif, sehingga nilai P sama dengan negatif 4 ini tidak memenuhi persamaan nilainya. Oke, pertama itu, sehingga nilai P-nya sama dengan 3. Oke, sekarang kita kembalikan. Berarti siapa P? Adalah 2 pangkat X sama dengan siapa? 3. Berarti dari sini 2 pangkat P-nya 2 pangkat X sama dengan 3. Nah, kita main logaritma. Sifat logaritma atau bentuk umum. Nah, bentuk umum logaritma. Logaritma, yaitu A log B sama dengan C. Ini nilainya sama dengan siapa? Adalah A pangkat C sama dengan B. Nah, ini bentuk umumnya. Kita terapkan di sini. Kita punya perpangkatan, sehingga dari bentuk yang umum kita punya, berarti nilai X itu adalah siapa? 2 log 3. Dapat nilai X-nya 2 log 3. Oke, pertama itu. Belum selesai, karena pertanyaannya adalah 1 plus X plus 1. Sehingga kita bisa substitusikan ke sana, ada 1 per X-nya kita ganti 2 log 3. Plus 1 sendiri ini bisa kita ubah nilainya menjadi 2 log 2, nilainya sama dengan 1. Oke, sifat logaritma lagi teman-teman, di sebelah kiri bawah kita mainkan. Ketika kita punya A log B ditambah A log C, bilangan basisnya sama A, berarti nilainya sama dengan A log B kalikan C, dikalikan, sehingga kita punya 3 kali 2. Nah, dari sini kita dapat 1 per 2 log 6. Oke, 2 log 6. Nah, masih 1 per. Ada nggak jawaban di sana? Belum dapat. Nah, 2 log 6. Sehingga kita balikin lagi. Ada sifat logaritma lagi nih. Tak kotak sifat logaritma pertama. Nah, teman-teman dapat sifat logaritma lagi. Tak tulis di sebelah kiri sini. Nah, ini dikit-dikit. Nah, kita punya A log B itu nilainya sama dengan 1 per B log A.
Sehingga apa? Dari nilai ini kita akan mendapatkan nilai, dibalik aja berarti ada 6 log 2. Nah, ini adalah pertanyaan atau jawaban dari pertanyaannya ini. 1 per X plus 1 itu 6 log 2. Nah, kita lihat di sini ternyata tidak ada pilihan jawaban yang sesuai. Harusnya adalah 6 log 2. Oke, teman-teman, diketahui sistem persamaan, ada 2 persamaan di sini menjadi satu sistem. Ada 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 8. Yang kedua, ada 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah nilai dari 1 per X ditambah 1 per Y berapa. Nah, dari 2 persamaan yang ada di atas, yang bisa kita lihat dan kita mainkan terlebih dahulu, ini di persamaan yang kedua malahan teman-teman, karena di situ ada 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Artinya kalau kedua ruas ini kita pangkatkan 1 per Y, oke, kita pangkatkan Y. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar 4-nya itu menjadi hanya berpangkat X saja, karena X per Y dikali Y kan ketemunya X ya, sama dengan 5 pangkat Y. Nilainya sama, hanya merubah bentuk aja. Artinya, dari persamaan ini, kita bisa menggunakannya untuk disubstitusikan ke persamaan pertama. Nah, ke persamaan pertama berarti kita dapatkan 4X-nya, ini kita ganti aja dengan siapa? 5 pangkat Y. Atau 5 pangkat Y-nya yang diganti 4 pangkat X juga boleh, tidak masalah, sama saja. Misal nih, 5Y-nya yang kita ganti menjadi 4 pangkat X ya. Berarti kita punya 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X, oke, ini yang diganti ya, 5Y-nya. Nilainya sama soalnya. Nah, sama dengan 6. Nah, nanti coba teman-teman misalnya pengen notate, dirubah 4 pangkat X-nya yang diganti. Bisa saja seperti itu. Nah, dari sini artinya kita punya ada, ini kan sama saja gini, 4 pangkat X tambah 4 pangkat apel sama apel, 1 apel sama 1 apel, ada 2 apel, artinya ada 2 kali 4 pangkat X sama dengan 6. Gitu kan, artinya dari sini kita punya 4 pangkat X itu nilainya sama dengan 3. Ya, sama-sama dibagi 2, horek-horek, sama-sama bagi 2. Nah, pakai sifat logaritma, bentuk umum logaritma, ketika teman-teman ketemu A log B sama dengan C, maka ini adalah A pangkat C sama dengan B. Nah, kita punya ini, balik ke sana, dibikin logaritma. Berarti kalau dari bentuk seperti ini, artinya kita bisa melihat bahwa 4, ya ini bilangan pokoknya, 4 log 3, 4 log 4 log 3 ya, 4 log 3 di sini nilainya adalah siapa? Ya pangkat ini X. Nah, gitu kan? Berarti X adalah 4 log 3. Kita dapat nih nilainya 1 untuk X. Untuk Y pun sama. Kalau kita pakai, nah, maka tadi kalau kita mensubstitusikannya 4X-nya yang diganti 5Y, maka kita akan mendapatkan nilai Y-nya. Itu sama. Nah, dari sini sama, seperti itu. Oke, misalnya gini, tadi kita ganti 4X-nya ya, 4X-nya yang diganti nih. Berarti ada 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Oke, sama. Ini kita dari sini yang diganti adalah 4 pangkat X-nya. Dari sini kita punya 2 kali 5 pangkat Y sama dengan 6. Hore-hore, sama-sama dibagi 2, ketemunya adalah 3. 5 pangkat Y sama dengan 3. Main logaritma lagi, berarti nilai Y itu sama dengan dari dapat berapa? 5 log 3. Dapat 2 nilai, sudah X sama Y-nya. Nah, tinggal kita masukkan ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah 1 per X ditambah 1 per Y. Kita masukkan di situ, berarti ada 1 per 4 log 3 ditambah 1 per 5 log 3. Oke? Nah, ada 1 per dan 1 per. Sifat logaritma yang kita pakai, teman-teman, ketika kita punya A log B, itu kan nilainya sama dengan 1 per B log A, ya nggak? Sama saja artinya ketika kita punya 1 per dibalik aja, berarti dari sini kita mendapatkan nilai 3 log 4 ditambah 3 log 5. Oke, penjumlahan, sifat logaritma penjumlahan lagi, berarti kalau ada A log B ditambah A log C, maka ini bentuknya menjadi perkalian. Oke, jadi A log B kalikan C, berarti ini dikalikan, gitu kan? Berarti ada 3 log 4 kali 5, 20. Dapat 3 log 20, ada di jawaban B. Gitu teman-teman.